Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusar. Saya akan memaparkan suatu materi tentang tugas besar 2 mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI. Yang akan saya paparkan yaitu terkait dengan teori etika utama berguna dalam menyelesaikan dilema etika. Nah, oke, kita lihat pandangan pertama mengenai teleologi dan utilitarianisme, jelimet ini lidah, dan konsekuensialisme yang akan berdampak pada analisis. Teleologi berasal dari kata Yunani yang berarti berakhir, konsekuensi ataupun hasil. Nah, teori ini mempelajari perilaku etis dalam hal hasil atau konsekuensi dari keputusan etikal. Teleologi juga akan beresonansi dengan banyak pebisnis yang berorientasi pada hasil karena berfokus pada dampak pada pengambilan keputusan. Nah, sangatlah penting utilitarianisme itu mendefinisikan hal yang baik, tapi ada juga yang jahat dalam hal kesenangan dan rasa sakit. Akan ada namanya tindakan korek etis, adalah tindakan yang menghasilkan sejumlah kesenangan terbesar atau jumlah rasa sakit yang paling sedikit. Nah, tujuan hidup yaitu untuk bagaimana caranya menjadi bahagia dan semua hal yang mempromosikan kebahagiaan itu secara etis baik. Oke, selanjutnya ada hal yang kita bisa lihat, contohnya yaitu strategi minimalisasi pajak oleh Google dengan konsekuensi tadi utilitaria. Nah, ketika menggunakan konsep utilitarianisme, pengambil keputusan yang ada di Google harus mengambil perspektif yang luas, concerning yang dalam masyarakat mungkin terpengaruh oleh keputusan tersebut. Pertimbangan kasus meminimalisasi pajak oleh organisasi seperti Google itu akan mendirikan anak-anak perusahaan di negara surga pajak yang mengurangi kewajiban pajak. Itu tidak boleh sebenarnya. Tapi dari sudut pandang manajemen, perencanaan pajak yang baik mengurangi uang yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga perilaku yang lebih banyak uang untuk diinvestasikan kembali di perusahaan atau membayar sebagai dividen. Nah, keputusan ini memiliki konsekuensi serius loh kepada bagi perusahaan multinasional kayak di Inggris dan masyarakat Inggris yang memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, tapi mereka juga belum menerima manfaat sosial melalui peningkatan pajak. Jadi yang pasti dirugikan adalah pemerintahnya. Nah, dari aspek kunci, yang pertama etika dinilai berdasarkan konsekuensi tadi. Selanjutnya harus berorientasi. Yang kedua berorientasi pada happiness. Ada namanya kesenangan atau mengurangi rasa sakit lah, di mana kebahagiaan dan rasa sakit dapat bersifat fisik atau psikologis. Dan akhirnya para pembuat keputusan tersebut yang di dalam perusahaan itu harus tidak memihak agar tidak memihak dan tidak memberikan bobot ekstra kepada perasaan pribadi ketika menghitung konsekuensi bersih. Jadi keputusan pada saat memberi suatu keputusan itu harus meminimalisir kerugian dari masing-masing pihak, baik oleh karyawannya, pemerintah maupun oleh kepada masyarakat. Nah, motivasi kedua itu yaitu eksekutifnya yang sangat berbeda. Nah, tapi hal ini untuk hal ini ada teori etika alternatif, yaitu deontologi. Mana deontologi ini menilai etika pada motivasi pembuat keputusan dibanding dengan konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, deontologi itu berasal dari kata Yunani juga yang berarti tugas atau obligation, di mana teori yang menyangkut tugas dan tanggung jawab etis seseorang. Nah, pada seorang deontologis menjadikan pelengkap yang tindakan dapat benar secara etis jika itu tidak menghasilkan keseimbangan, baik
si membership baik atas kejahatan pembuat atau untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk itu pelengkap yang berguna untuk utilitarianisme tersebut karena tindakan memenuhi kedua teori tersebut dapat dikatakan memiliki peluang untuk menjadi etis. Nah, selain tadi dua teori itu, keadilan itu juga hal yang perlu dikelola. Aspek kunci dari sistem hukum yang adil adalah bagaimana prosedurnya itu adil dan transparan. Jadi yang saya garis bawahi adalah transparansinya. Nah, untuk itu pada saat keadilan itu terdistribusi, ada 3 kriteria utama untuk menentukan, yaitu kebutuhan, kesetaraan, dan prestasi. Nah, ada hal yang menjadi concern yang saya paparkan, yaitu dapat juga terjadi pengaturan bisnis pada keadilan distribusi tersebut, di mana orang kaya bayar pajak, yang orang miskin tidak perlu bayar pajak. Itu namanya sistem keadilan dan kesetaraan. Nah, keadilan juga bisa menjadi salah satu masalah untuk dengan mendistribusikan keadilan, bahwa alokasi itu mungkin tidak adil, tetapi ada identitas kepentingan negara, kepentingan karena korporasi membuat kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Namanya sifat manusia, pasti lebih suka menerima bagian yang lebih besar dari manfaatnya daripada dan sebagian kecil dari bebannya. Nah, untuk itu menciptakan konflik kepentingan tentang bagaimana manfaat dan beban masyarakat harus dialokasikan. Nah, setelah tadi keadilan, ada kelemahan dari etika kebajikan tersebut. Dari kelemahan tersebut, integritas akan melibatkan kejujuran dan terhormat. Ini ada dua hal yang sangat penting. Dari pendekatan bisnis, itu berarti bahwa tindakan perusahaan harus konsisten dengan prinsip-prinsipnya. Maksudnya itu prinsip kejujuran dan penghormatan. Hal ini ditujukan dengan tidak mengorbankan nilai-nilai inti, bahkan ketika ada tekanan kuat untuk melakukan pertimbangan kasus penggalangan dana oleh organisasi nirlaba. Nah, sebagian besar organisasi yang di sektor tersebut memiliki tujuan yang jelas, ya, seperti Universitas Mercubuana itu mengajar dan melakukan penelitian. Terus rumah sakit RSCM memberikan penghiburan kepada orang yang sakit atau sekarat, atau bahkan masyarakat paduan suara melatih anak-anaknya untuk bernyanyi. Nah, terkadang kekuatan pendorong bagi banyak sektor nirlaba tersebut adalah nilai inti untuk dijelaskan dalam pernyataan misi. Nah, sebuah organisasi nirlaba menunjukkan bahwa integritas dengan tidak menerima sumbangan dari individu ya, dan organisasi yang memiliki nilai itu bertentangan dengan nilai-nilai dari organisasi tersebut. Oke, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan kita semua. Oke, salam sehat selalu. Semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.